Saya senang sekali bisa bersama dengan teman-teman untuk bisa memberikan pemaparan materi untuk satu modul yang luar biasa. Modul yang saya kira menjadi inti dari pengajaran doktrin kita, yaitu modul pengantar doktrin Alkitab. Nama dari modul ini adalah pengantar doktrin Alkitab. Bapak Ibu, ini adalah salah satu modul yang secara rutin ya kami berikan kepada para peserta. Saya nggak tahu di antara peserta yang hari ini akan ikut, yang minggu ini akan ikut, apakah dulu sudah pernah mengikuti juga kelas PDA. Kalau iya, saya berharap ini Bapak Ibu bisa mengikuti lagi dengan lebih baik. Ada beberapa improvement yang kami lakukan, bahkan modul yang dulu kami pasang pun kami lakukan pengayaan lagi supaya lebih baik dan selalu lebih baik, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya doktrin Alkitab sebenarnya cukup banyak. Dan kalau diberikan dalam satu modul itu terlalu padat sekali. Karena itu kami membagi doktrin Alkitab ini menjadi dua modul. Satu pengantar, kemudian yang kedua adalah lanjutan. Nah, isinya Bapak Ibu bisa lihat bersama ya. Kalau doktrin pengantar, kita akan melihat pengertian dan pentingnya doktrin Alkitab, dasar mempelajari Alkitab, pernyataan Alkitab, dan sifat-sifat Alkitab. Ini jelas masih sangat kurang. Nanti kalau Bapak Ibu sudah lulus dengan kelas ini, kelas PDA, Bapak Ibu, saya sangat anjurkan untuk mengikuti doktrin Alkitab lanjutan yang nanti akan berbicara lebih banyak tentang inspirasi, kanonisasi, kemudian kitab-kitab apokrifa, transmisi Alkitab, iluminasi Alkitab. Jadi Bapak Ibu, tolong memberikan perhatian yang cukup serius ya. Karena ketika nanti Bapak Ibu berdiskusi, pasti akan menyerempet tentang inspirasi, kanonisasi, transmisi, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau bisa tahan diri, supaya kita benar-benar fokus untuk mendiskusikan khusus untuk 5 materi dalam doktrin pengantar Alkitab ini ya, supaya tidak tercampur dan membingungkan. Jadi Bapak Ibu perlu melihat dua-duanya dengan baik supaya nanti tidak bingung ya. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita akan membahas 5 pelajaran dalam satu modul. Ini salah satu ciri dari modul MLC ya, selalu terdiri dari 5 pelajaran karena kita akan berdiskusi selama 5 hari dan masing-masing pelajaran akan kita diskusikan setiap hari satu pelajaran. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan. Kita akan mulai dengan pelajaran yang pertama, yaitu pengertian dan pentingnya doktrin Alkitab. Kita akan belajar dulu tentang pengertiannya ya. Pengertiannya kita bagi menjadi 2 bagian, satu arti etimologis. Nah, doktrin Alkitab ini di dalam teologi sistematika juga disebut sebagai ilmu bibliologi atau ilmu kitab. Dalam bahasa Yunani dibagi menjadi 2 kata. Yang satu adalah kata biblion atau biblia, artinya adalah buku-buku atau gulungan atau kumpulan karena bentuk dari kata benda ini adalah jamak. Jadi ini kumpulan tulisan ya, atau kita sekarang sebut sebagai kitab suci atau Alkitab. Lalu yang kedua adalah logia dan juga logos. Logia dan logos ini memiliki akar kata yang sama. Tapi logia lebih dimaksudkan sebagai ilmu atau studi tentang buku-buku atau kitab-kitab. Nah, ini kalau saudara melihat akar katanya sama dengan kata logos, yang artinya adalah perkataan, uraian, pikiran. Dalam konteks Yohanes 1 ayat 1, kata logos dipakai sering sekali di dalam Perjanjian Baru, yang artinya adalah firman. Nah, firman yang dimaksud secara jelas di dalam Yohanes 1 ayat 14 adalah firman yang menjadi daging, yang hidup, yaitu Kristus sendiri. Jadi Kristus itulah yang dimaksud sebagai firman Allah yang hidup. Ya, oke, definisi dari doktrin Alkitab. Saudara, seringkali orang Kristen mempelajari Alkitab itu sebagai pedoman untuk hidup, untuk pertumbuhan dan lain-lain ya. Sering sekali orang Kristen tidak mempelajari doktrin Alkitab sebagai ilmu. Nah, ini salah satu yang sangat penting ya, karena seperti ilmu-ilmu yang lain, mereka mempelajarinya karena apa yang dipelajari itu merupakan sesuatu yang dalam, sehingga
dibutuhkan pengetahuan yang lebih luas gitu untuk mempelajarinya. Demikian juga sebenarnya Alkitab. Ini sangat penting sekali dipelajari sebagai ilmu karena perlu diteliti, perlu dipelajari dengan baik secara mendalam supaya kita tahu dengan jelas pedoman dan dasar yang kita pakai di dalam kita mempercayai Alkitab, ya. Jadi kalau didefinisikan, doktrin Alkitab itu adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk penulisan Alkitab serta perannya dalam iman dan kehidupan orang Kristen. Nah, ini saudara akan melihat bahwa Alkitab itu bukan seperti buku-buku pada umumnya ya. Alkitab adalah firman Allah yang memiliki otoritas yang tinggi dan harus dipelajari, dipahami, diterapkan dalam kehidupan orang percaya dengan serius. Jadi ketika kita mempelajari doktrin Alkitab, tujuannya bukan untuk mengisi otak kita sebagai Alkitab sebagai pengetahuan atau informasi, tetapi melihat peran dari Alkitab ini di dalam kehidupan orang Kristen, bahwa Alkitab bukan hanya sebagai informasi yang perlu kita ketahui, tetapi bagaimana Alkitab boleh dipakai untuk menjadi pedoman hidup, bahkan yang akan menjadi dasar hidup orang Kristen, sehingga Alkitab boleh menuntun kehidupan kita dengan benar, ya. Oke, mengapa kita penting mempelajari doktrin Alkitab? Nah, paling tidak ada 4 alasan, saya kira lebih dari 4 ya, tetapi secara pokok utama saya berikan 4. Yang pertama adalah untuk mengenal Allah dengan benar. Bapak Ibu, ketika kita mempelajari Alkitab, kita bukan mempelajari Alkitab sebagai buku teks sejarah yang penuh dengan informasi yang perlu diverifikasi. Tapi tujuan utama kita ketika mempelajari doktrin Alkitab adalah untuk mengenal Allah dengan benar. Kalau Alkitab yang kita percaya itu Alkitab yang tidak punya dasar yang kokoh dan tidak punya kebenaran yang solid, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar. Nah, mengenal Allah itu bisa secara umum sekali ya. Semua orang bisa mengenal Allah, tetapi apakah Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang benar, dan apakah kita mengenal Allah secara benar, itu 2 hal yang perlu kita pelajari dengan lebih baik. Yang kedua, untuk menghindari ajaran sesat. Saudara, ada begitu banyak sekali ajaran sesat yang menyusup ke dalam gereja, bahkan di gereja-gereja Injili, tanpa sadar, saudara juga mungkin nanti akan melihat ya bahwa ada pengajaran-pengajaran yang tidak tepat dengan Alkitab, sehingga membuat gereja tidak bisa bertumbuh karena mereka hidup di dalam pengertian yang salah gitu tentang Alkitab. Jadi mempelajari doktrin Alkitab itu akan sangat menolong kita untuk mengerti mana sih yang benar gitu ya. Ajaran sesat mana yang sebenarnya sudah menyusup ke dalam gereja, dan itu seringkali akan menggerogoti iman jemaat, bukan hanya jemaat secara individu tetapi secara korporat atau secara komunitas, sehingga gereja tidak bertumbuh, tidak memiliki gairah di dalam penginjilan, tidak memiliki gairah untuk belajar, tidak memiliki gairah untuk bertumbuh di dalam pemuritan yang tepat gitu ya. Sehingga ini sangat penting untuk menolong kita mengerti apakah kita sudah mengerti Alkitab dengan benar gitu ya. Yang berikutnya adalah menjadi saksi Kristus yang efektif. Saudara, Alkitab bukan hanya pengajaran tentang siapakah Allah dan siapakah manusia, tetapi untuk apa manusia hidup di dunia ini. Karena itu mempelajari Alkitab menolong kita untuk bisa memaknai hidup Kristen dengan baik. Yaitu kita adalah saksi-saksi Kristus, kita adalah duta-duta Kristus, dan bagaimana kita bisa menjalankan hidup kita untuk menjadi duta Kristus yang baik. Yang keempat adalah memiliki hidup Kristen yang sehat. Saudara, ada banyak orang Kristen hidup hanya sekedar hidup ya, maksudnya hidup rohaninya hanya sekedar hidup. Ya tiap minggu pergi ke gereja, ya ikut pelayanan gitu ya. Tetapi dalam kehidupan sesungguhnya, mereka sering tidak menang di dalam pencobaan. Mereka sering hidup tidak memiliki gairah yang jelas gitu ya. Bahkan sering melupakan peran firman Tuhan atau atau peran Allah di dalam kehidupan kita, dan kita hidup seperti sebatang kara di dunia ini. Saudara, memiliki kehidupan Kristen yang sehat sangat-sangat
penting supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa berbuah. Nah, tetapi hal yang penting kita juga ingat adalah sekalipun Alkitab begitu penting, sangat penting, dan itu menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan orang Kristen, tetapi tidak untuk menjadi objek penyembahan. Ini juga salah satu ajaran sesat yang tanpa disadari kadang dipercaya di dalam gereja, sehingga kita memperlakukan Alkitab itu seperti mantra atau memperlakukan Alkitab itu seperti benda benda apa namanya, benda yang magic gitu ya. Kalau saudara melihat itu menyusup di film-film gitu ya, kadang mereka akan mengangkat Alkitab dan untuk mengusir setan. Alkitab bukan bukan objek penyembahan, bukan objek magis yang secara fisik harus diperlakukan secara berlebihan gitu ya. Menghormati iya, misalnya tidak duduk di atas Alkitab, itu buku tidak boleh didudukin, itu hal yang wajar gitu ya. Tetapi memperlakukan Alkitab untuk menjadi objek penyembahan, diperlakukan seperti seakan-akan itu satu kekuatan gaib yang ada di dalamnya, itu tidak seharusnya seperti itu. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, tempat doktrin Alkitab di dalam teologi sistematika. Saudara, ketika kita belajar teologi sistematika, mungkin banyak orang Kristen kurang paham ya, apa sih teologi sistematika itu? Nah, kalau saudara boleh saya perkenalkan sedikit ya. Di dalam ilmu teologi itu ada beberapa pembagian. Satu itu teologi sistematika, itu mempelajari tentang doktrin. Kemudian ada teologi biblika, itu mempelajari tentang manuskrip Alkitab. Kemudian ada teologi historika, itu mempelajari tentang sejarah, entah sejarah doktrin, sejarah gereja, dan lain-lain. Kemudian ada teologi praktika. Nah, di dalam teologi praktika ini adalah aplikasi dari doktrin-doktrin dari teologi sistematika. Jadi, saudara ketika mempelajari teologi, mempelajari doktrin Alkitab itu dimasukkan di dalam teologi sistematika karena mempelajari doktrin. Doktrin Alkitab itu bukan teologi praktika. Praktika itu misalnya konseling, kemudian musik, ya, uh, pelayanan yang ada di gereja gitu ya. Itu teologi praktika. Kalau teologi sistematika itu khusus mencari tentang doktrin-doktrin. Dan di dalam gereja-gereja memang tidak ada konsensus yang jelas gitu ya, pembagian teologi sistematika atau pembagian doktrin yang dipelajari di dalam di dalam gereja. Nah, karena itu saya hanya memberikan basicnya aja. Basicnya itu ada 8. Ada banyak orang, bukan banyak orang, ada banyak gereja yang membaginya dengan cara yang beda atau tergantung aliran teologianya. Ya, ada aliran teologi tertentu yang membagi lebih daripada yang saya berikan ini. Tapi ini adalah basic. Rata-rata ini semua ada, gitu ya. Nah, yang tidak ada yang kadang-kadang tidak ada di salah satu denominasi saya tidak masukkan. Yang pertama adalah doktrin Alkitab, kemudian ada doktrin Allah, ada doktrin manusia dan dosa, ada doktrin Kristus, ada doktrin Roh Kudus, ada doktrin keselamatan, ada doktrin gereja, dan ada doktrin akhir zaman. Yang saya tidak masukkan contoh ya, contoh yang tidak saya masukkan misalnya doktrin malaikat, gitu ya. Kemudian ada doktrin setan, satanologi, enggak saya masukkan gitu ya. Saya mewakili Sabda ya, masih belum tertarik untuk membicarakan tentang satanologi. Mempelajari doktrin yang benar aja tidak ada waktu gitu ya. Buru-buru mempelajari tentang setan ya. Mending kita belajar lebih banyak tentang Allah daripada tentang setan. Juga kesenangan kayaknya kalau setan dipelajari baik-baik. Saya sih nggak tertarik. Sorry ya. Oke, berikutnya doktrin Alkitab menempati posisi yang utama di dalam teologi sistematika. Kenapa? Ditempatkan di paling atas. Kenapa? Karena doktrin Alkitab itu menjadi sumber bagi semua doktrin Kristen. Jadi semua doktrin Kristen yang benar harus berasal dari pengajaran Alkitab. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu untuk untuk jelas ya. Doktrin itu berasal dari mana sih, gitu ya? Doktrin itu berasal dari pengajaran
di seluruh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Jadi misal doktrin Allah gitu ya. Doktrin Allah itu adalah kumpulan pengajaran yang diberikan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi di dalam kitab Kejadian itu apa saja yang diajarkan tentang Allah, di Keluaran apa saja yang dipelajari tentang Allah, sampai di dalam Perjanjian Baru sampai Wahyu. Di Wahyu itu apa yang kita pelajari tentang Allah. Jadi semua pengajaran tentang Allah dari Kejadian sampai Wahyu dikumpulkan bersama-sama, kemudian di rekap gitu ya, disimpulkan dan disistematikkan menjadi bagian-bagian yang penting tentang Allah, gitu ya. Nah, karena itu kan nggak itu harus dari Alkitab. Kalau doktrin Alkitab itu tidak disumberkan dengan itu tadi saya ceritakan dengan cara yang sangat simpel ya untuk kita mengerti dengan mudah. Kalau doktrin Alkitab itu dibuat dengan cara kita melihat pengalaman si A, pengalaman si B, gereja ini berbicara tentang Allah begini, gereja ini berbicara. Lalu kita kumpulkan itu bukan doktrin Kristen yang benar. Doktrin Kristen yang benar itu berasal dari Alkitab. Sumbernya itu dari Alkitab, dari semua. Dari keselamatan, dari Roh Kudus, pengajaran tentang gereja, tentang apa harus bersumber, harus ada prinsipnya di dalam Alkitab, harus ada dasarnya di dalam Alkitab. Kalau tidak, itu doktrin hanya rekayasa manusia saja. Jadi harus bersumber dari Alkitab. Karena itu dikatakan di sini ini menjadi sumber bagi semua doktrin Kristen yang kita kenal, gitu ya. Bahkan sekalipun itu misalnya berbicara tentang setan, itu kita mengambil dari seluruh pembicaraan dari Kejadian sampai Wahyu tentang setan, kemudian dikumpulkan bersama-sama, kemudian disistematikan pengajaran itu dan muncullah menjadi doktrin setan, gitu ya. Jadi kalau itu bukan dari Alkitab, tapi dari pengalaman-pengalaman, itu bukan doktrin yang benar. Doktrin yang benar harus bersumber dari Alkitab. Oke, yang kedua adalah sumber otoritas. Alkitab adalah otoritas utama dan tertinggi bagi kehidupan orang Kristen. Jadi kalau seluruh pengajaran Kristen ini tidak mendasarkan diri kepada otoritas Alkitab, maka pengajaran Kristen itu tidak perlu dipercaya. Bahkan pengajaran Kristen itu tidak punya wibawa untuk mengharuskan orang Kristen mengikuti apa yang diajarkan oleh gereja atau oleh pengajaran Kristen. Ya, jadi ini Alkitab juga menjadi sumber otoritas. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita percaya bahwa ini lebih benar daripada ini? Sumbernya adalah dari Alkitab. Karena Alkitab berkata seperti ini, maka Alkitab itu punya wibawa, punya otoritas, dan kita harus tunduk kepada otoritas itu. Ya, Alkitab juga menjadi sumber kebenaran. Karena tanpa Alkitab, pengajaran Kristen hanya bersifat relatif dan tidak dipegang teguh kebenarannya. Jadi kalau saudara melihat doktrin Alkitab itu sebagai sebagai buku yang boleh dibaca atau boleh tidak dibaca, maka itu bukan Alkitab itu bukan sikap yang seharusnya diambil oleh orang Kristen. Orang Kristen harus melihat Alkitab itu sumber kebenaran. Kalau saya ingin memverifikasi apakah tindakan saya ini benar, saudara harus melihat dari Alkitab. Apakah konsep saya ini benar? Harus melihat dari firman Tuhan. Kalau Alkitab berkata tidak, maka kita harus percaya bahwa itu tidak. Bahkan sekalipun gereja berkata A, Alkitab berkata B, maka kita harus mengikuti Alkitab. Karena Alkitab adalah sumber kebenaran. Alkitab harus ada di atas gereja. Soalnya kalau tidak, maka kita tidak akan bisa memegang. Kebenaran itu akhirnya menjadi relatif, tergantung gereja masing-masing. Tidak. Kebenaran pengajaran Kristen itu tidak relatif. Ya, tetapi pasti dan kokoh. Ya, oke. Apa hubungan doktrin Kristen ini dengan kehidupan kita sebagai seorang Kristen ya? Alkitab bukan sekedar buku sejarah atau literatur rohani yang memberi pedoman-pedoman yang penting, tetapi merupakan firman Tuhan yang hidup yang harus membentuk iman, karakter, dan tindakan orang percaya. Jadi saudara, ketika kita membaca Alkitab itu bukan untuk supaya kita jadi orang baik.
Tapi untuk kita bertumbuh di dalam karakter kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan karakter kita harus sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Kristus adalah menjadi contoh sempurna dari orang yang hidup yang memiliki karakter yang benar gitu ya. Juga iman. Iman kita tidak dibentuk dari pengajaran-pengajaran diajarkan oleh dunia, tetapi diajarkan oleh Alkitab. Kalau tidak ada dasar Alkitabnya, maka iman kita tidak punya dasar yang kokoh, gitu ya. Jadi nanti saudara baca di modul ya, di modul jauh lebih lengkap dan di modul sangat baik sekali saudara teliti itu dengan saksama gitu ya. Jadi di sana akan saudara mendapatkan penjelasan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi, tertinggi Bapak Ibu. Orang tua kita pun itu di bawah otoritas Alkitab. Gereja pun di bawah otoritas Alkitab. Gitu ya. Jadi otoritas Alkitab itu yang tertinggi. Banyak orang bilang, ini urusan bisnis, tidak ada hubungannya dengan rohani. Oh, salah sekali Bapak Ibu. Semua. Ketika kita berkata, otoritas yang tertinggi itu atas semua dalam bidang konseling, dalam bidang bisnis, dalam bidang politik, dalam bidang apapun, Alkitab itu menjadi otoritas yang tertinggi. Kalau Alkitab berkata tidak, dan itu dosa, maka kita harus berkata itu juga dosa. Apapun bidang yang saudara ikuti, pekerjaan apapun yang saudara punyai, itu harus tunduk kepada Alkitab. Jadi tidak ada sifat subjektif dari Alkitab. Oh, kalau itu hal rohani boleh pakai Alkitab sebagai otoritas. Tapi kalau itu hal sekuler nggak perlu. Oh tidak Bapak Ibu. Semua hal, baik itu rohani atau sekuler, itu ada di bawah otoritas Alkitab. Kemudian yang kedua, Alkitab sebagai panduan pertumbuhan rohani. Jadi saudara, pertumbuhan rohani itu bukan berdasarkan pemimpin kita ya. Kecuali kalau pemimpin kita itu benar-benar mengikuti prinsip Alkitab untuk hidup ya. Bukan karena pemimpin rohani saya dia baik, jadi saya ikut dia aja, dia jadi panduan bagi hidup saya. Tidak Bapak Ibu. Yang menjadi panduan adalah Alkitabnya. Kalau pemimpin saudara ikuti, pastikan pemimpin saudara juga mengikuti panduan Alkitab. Ya, Alkitab sebagai senjata menghadapi pencobaan. Kristus sendiri Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita ya, bagaimana dia memakai firman Tuhan untuk menghadapi pencobaan yang diberikan oleh setan. Oke, ya berikutnya. Nah, mempelajari Alkitab tidak selalu mudah Bapak Ibu, ada banyak tantangannya. Khususnya kita sebagai jemaat gereja ya. Ini juga kalau Bapak Ibu adalah pendeta, ini akan sangat baik Bapak Ibu bisa menjadi salah satu evaluasi ya bagi gereja. Kenapa orang Kristen jarang yang mau belajar doktrin, khususnya doktrin Alkitab? Pertama, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan dasar Alkitab. Gereja seringkali sangat lemah di dalam pembinaan dan tidak memberikan edukasi yang benar tentang Alkitab. Jadi secara umum saya boleh katakan gereja kurang memberi literasi Alkitab kepada jemaat. Itu yang membuat mereka ogah-ogahan untuk belajar Alkitab. Masa penting sih? Itu kan untuk pendeta saja. Oh, itu untuk aktivis saja. Saya orang awam, saya seorang businessman tidak perlu, gitu ya. Nah, itu gereja perlu memberikan edukasi yang benar gitu. Kalau tidak, mereka ini muncul karena mereka tidak mendapatkan edukasi yang benar. Ya, kedua, ketidaktertarikan dan kurangnya motivasi. Nah, saudara, orang mempelajari hal yang benar itu bukan hal yang mudah. Untuk yang salah nggak usah diajarin, saudara udah belajar sendiri, sudah lakukan sendiri, ya. Tetapi untuk belajar yang benar itu perlu satu dorongan yang kuat sekali. Ketidaktertarikan dan kurang motivasi sering didorong oleh banyak hal. Nggak punya waktu, nggak punya motivasi, nggak punya minat, gitu ya. Merasa saya bukan pendeta, saya bukan aktivis, saya akan hidup sebagai orang biasa saja, jadi jemaat yang duduk manis di gereja. Saudara, itu sama ya sebenarnya ya, pokok asalnya, karena mereka tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Alkitab, sehingga tidak ada ketertarikan dan tidak ada motivasi. Yang ketiga, adanya pengaruh gerakan anti-intelektual. Ada gereja-gereja yang menganggap, udahlah nggak usah pakai rasio,
Untuk firman Tuhan itu harus pakai iman saja. Iman dan berdoa udah cukup. Tidak perlu pakai akal budi, tidak perlu pakai rasio. Nah, ini tersebar di gereja-gereja tertentu, Bapak Ibu, dan hampir hampir rata-rata di setiap gereja ada orang-orang yang punya gerakan atau punya pemahaman yang salah dan tidak memakai intelektual, menganggap hidup Kristen itu hidup rohani, tidak perlu pakai intelektual. Sangat salah sekali ya, sangat salah sekali. Tuhan memakai keseluruhan hidup kita, bahkan semakin saudara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, belajar hidup benar di hadapan Tuhan, semakin penting akal budi saudara dibentuk oleh Tuhan. Pola pikir kita yang selama ini mengikuti dunia perlu dibentuk menjadi pola pikir Alkitab sehingga kita akal budi kita itu secara penuh dipakai untuk mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, saudara hanya mengandalkan pengalaman saja. Pengalaman sangat lemah, Bapak Ibu. Bahkan ada orang yang penting ada damai sejahtera. Itu juga pengalaman, itu juga perasaan. Saudara, perasaan kita itu sering diombang-ambingkan oleh diri kita sendiri. Saudara tidak mungkin akan bisa memakai perasaan saudara menjadi tolak ukur. Tetapi pola pikir yang benar itu akan membentuk emosi kita sehingga emosi kita pun akan mengikut kepada perintah dari firman Tuhan. Kalau pola pikir kita atau akal budi kita dibentuk oleh firman Tuhan. Itu ya. Oke, yang keempat adalah hanya manusia lahir baru yang dapat mengerti firman Tuhan. Ada banyak orang, aku udah mencoba membaca tapi nggak ngerti. Saya nggak paham Alkitab gitu ya. Saudara, mungkin untuk mereka yang seperti itu bukan karena tidak ada minat, tetapi memang tidak ada kerinduan di dalam hatinya. Kalau tidak ada kerinduan, jangan-jangan mereka belum memiliki hidup rohani yang sudah dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan itu membuat dia tidak paham. Mungkin dia baca berkali-kali Alkitab, tapi menganggap nggak bicara apa-apa kepada saya tidak mendapatkan manfaatnya. Ya, ya, oke. Jadi ada banyak tantangan ya. Ini perlu saudara evaluasi, gereja perlu mengevaluasi diri. Mengapa banyak orang tidak mau belajar doktrin? Ya, oke. Dasar mempelajari Alkitab. Ya. Kita akan belajar lebih dahulu tentang pengertian Alkitab adalah firman Allah. Ini satu statement ini statement komitmen teologi Bapak Ibu. Alkitab adalah firman Allah. Banyak sekali diselewengkan di dalam pengajaran-pengajaran yang kurang benar ya. Alkitab berisi firman Allah. Beda Bapak Ibu. Ada banyak gereja yang mengikuti aliran liberal, tidak percaya bahwa seluruh Alkitab sepenuhnya itu adalah firman Tuhan. Mereka hanya berkata Alkitab itu ada sebagian firman Tuhan yang benar-benar firman Tuhan di dalam Alkitab, tapi tidak seluruhnya. Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan. Saudara, sangat berbahaya sekali. Saya melihat ada banyak gereja, terkhusus gereja, bahkan gereja Calvinis ya, mengikuti aliran ini. Alkitab tuh nggak perlu diikuti semuanya gitu ya. Hanya yang penting-penting saja. Itu hanya menjadi pedoman rohani, tapi tidak untuk yang lain. Sangat salah sekali Bapak Ibu. Nah, ini kita akan mempelajari secara jelas ya. Alkitab adalah firman Allah. Pengertiannya apa? Firman Allah adalah perkataan Allah langsung. Di dalam Alkitab walaupun itu ditulis, tetapi ditulis bukan semata-mata karena keinginan manusia, bukan semata-mata pikiran manusia, tetapi Allah yang masuk ke dalam pikiran dia dan memberi pedoman yang penting untuk dia boleh mengerti firman Tuhan itu lalu dituliskan. Jadi kalau ditanya Alkitab itu ditulis oleh Allah atau ditulis oleh manusia? Dua-duanya. Ini ada pengertian yang salah. Oh, Alkitab itu seluruhnya Tuhan yang mendikte. Tidak ya. Nanti kalau saudara mengikuti doktrin inspirasi Alkitab, maka saudara akan belajar lebih banyak. Tapi itu nanti di doktrin Alkitab lanjutan ya. Jadi firman Allah adalah perkataan Allah langsung yang dituliskan melalui manusia. Dan di dalam Alkitab juga ada banyak quotation atau yang ada tanda kutip Allah berkata atau firman Allah berkata atau demikianlah firman Allah.
Ya, Bapak Ibu, itu ada perkataan langsung yang dituliskan secara quotation, tetapi juga diinspirasi oleh Allah walaupun itu tidak ada di dalam quotation. Ya, oke. Yang kedua, firman Allah sebagai kata-kata yang berkuasa. Firman Allah yang dituliskan di dalam Alkitab atau firman Allah itu bukan sekedar kata-kata yang keluar dari Allah dan tidak ada efeknya atau tidak ada dampaknya. Firman Allah itu berkuasa sehingga ketika Allah berbicara itu ada dampak karena punya kuasa di dalamnya. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh-contoh ya. Ketika Allah berkata, jadilah terang, maka terjadi. Ya, artinya kata-kata Allah itu ada kuasanya, bukan sekedar kata-kata apa namanya indah yang dikeluarkan oleh Allah, tetapi punya kuasa di dalamnya. Ketika firman Allah diucapkan melalui manusia, ada bagian-bagian dari firman Allah atau dari Alkitab yang saudara lihat bahwa Allah berkata kepadaku, lalu dia tulis gitu ya. Ini yang dikatakan Allah kepadaku. Itu juga adalah firman Allah. Bukan berarti, oh itu kan yang ngomong kan nabi, oh itu yang ngomong kan rasul, itu bukan Allah. Oh ketika rasul atau nabi ini menuliskan apa yang Allah katakan, walaupun mungkin tidak dengan cara dikte gitu ya, tetapi itu adalah Allah yang memberikan firman Allah yang diberikan kepada manusia dan Allah membiarkan manusia mengerti sejauh penulisnya mengerti dan Allah memberikan inspirasi melalui Roh Kudusnya untuk menuliskan sesuai dengan kemampuan penulis sekaligus sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini pengertian yang nggak gampang ya Bapak Ibu. Tulisan yang sesuai dengan kehendak Allah, seperti maunya Allah, pada saat yang sama sesuai dengan kemampuan penulisnya. Itu bukan hal yang mudah, tetapi Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu melakukan itu dan penulisnya karena apa yang Tuhan tuntunkan di dalam penulisannya, maka dia bisa menuliskan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Kemudian yang keempat adalah firman Allah sebagai pribadi Kristus. Sudah melihat firman itu bukan hanya tulisan yang mati atau firman Allah yang dibaca, tetapi juga bisa dilihat. Dilihat di dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau boleh dikatakan Yesus Kristus adalah pengejawantahan firman Allah yang sempurna di dalam hidup seseorang. Karena Kristus sudah berinkarnasi dan dia hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Yang kelima adalah firman Allah dalam bentuk tulisan. Nanti kita akan membahas lebih detail tentang hal ini ya. Bahwa firman Allah itu tidak hanya berupa tindakan Allah, karya Allah di dunia ini, tetapi Allah juga secara khusus menuliskan itu di dalam bentuk tulisan. Ya, berikutnya sumber otoritas dari Alkitab. Nanti saudara membaca di dalam modul ya, jauh lebih lengkap. Otoritas Alkitab itu berasal dari mana? Dari kesaksian Alkitab sendiri bahwa itu adalah firman Allah. Alkitab sendiri yang meyakinkan kepada kita bahwa apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah Allah sendiri yang berbicara. Jadi Alkitab sendiri memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri bahwa apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Kemudian kedua, nanti saudara akan melihat ada banyak ayat-ayat di dalamnya, saudara bisa melihat dasar firman Tuhannya ya. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat Allah Tritunggal yang menjamin keabsahannya. Saudara, kalau saudara memiliki Allah yang tidak bisa dipercaya, maka saudara tidak perlu mempercayai Alkitab. Tapi puji Tuhan, Allah Tritunggal kita memiliki sifat-sifat yang jelas dan saudara bisa pertanggungjawabkan dari apa yang saudara lihat di dalam Alkitab sehingga saudara bisa menjamin keabsahan Alkitab berdasarkan sifat dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal tidak pernah bohong. Allah Tritunggal adalah Allah yang benar. Allah Tritunggal adalah Allah yang kudus. Allah Tritunggal adalah yang maha tahu.
sifat-sifat Allah Tritunggal ini yang menjadi jaminan. Kenapa Alkitab boleh dipercaya? Alkitab kadang membicarakan tentang sesuatu yang akan datang. Wah, ini sesuatu yang belum terjadi. Bisa nggak kita percaya? Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Dia sudah tahu apa yang terjadi, yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Dari sifat Allah ini kita bisa mengetahui bahwa apa yang dikatakan Alkitab benar sekalipun belum terjadi. Ya. Oke, kesaksian yang ketiga adalah kesaksian Kristus sendiri. Saudara melihat di dalam Alkitab, Kristus sendiri memberikan endorsement atau memberikan kepastian kepada kita bahwa apa yang ditulis di Alkitab itu juga dia jalankan. Bukan hanya dia percaya, tapi dia tunjukkan di dalam perbuatan dia. Kristus menjalankan Paskah misalnya, Kristus mengutip ayat-ayat di dalam perjanjian lama misalnya, itu menjadi kesaksian bahwa Kristus sendiri ngikutin gitu, percaya dengan apa yang ada di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya kita pun juga mengikuti apa yang sudah saksikan oleh Kristus. Yang keempat adalah kesaksian Roh Kudus, juga memberikan peneguhan Alkitab gitu ya. Jadi saudara kan bisa melihat apa yang Roh Kudus sampaikan melalui nabinya atau melalui nabi-nabi yang Allah tunjuk sebagai penulis atau di dalam perjanjian baru, maka saudara juga bisa melihat bahwa Alkitab itu memiliki otoritas yang jelas. Ya, oke. Berikutnya, mengapa Allah perlu menuliskan itu di dalam bentuk tulisan? Kenapa Allah perlu memberikan firman-Nya itu dalam bentuk tulisan? Saudara, karena kasihnya Allah berkenan menyatakan dirinya dalam bahasa manusia yang bisa dipahami. Saudara, Allah itu bukan hanya berbicara kepada manusia dan mau berbicara sama tinggi dengan manusia loh. Bahkan Allah mau membungkuk untuk bertemu dengan manusia. Saudara, ini satu istilah yang saya baca di salah satu buku yang sangat luar biasa ya. Allah bukan hanya berdiri sama tinggi dengan manusia. Allah bahkan rela membungkuk untuk menyambut manusia. Kalau Allah yang luar biasa, punya kuasa yang luar biasa, mau memakai bahasa manusia yang sangat terbatas. Bahasa manusia yang yang jauh dari kesempurnaan, Tuhan mau memakai itu menunjukkan bahwa Allah tuh kalau bukan karena kasih Allah, dia nggak mau saudara melakukan ini. Tuhan akan memakai bahasa Allah yang luar biasa yang akan hmm, membutakan manusia karena manusia nggak bisa membaca bahasa Allah gitu ya. Manusia sangat tidak mampu untuk melakukan itu, tetapi Allah mau menundukkan diri dan mau memakai bahasa manusia yang begitu banyak kesalahan, begitu banyak kelemahan, supaya Allah bisa dipahami oleh manusia. Yang pertama, alasan karena dia mengasihi. Kedua, supaya firman-Nya abadi dan menjaga umatnya dari kesesatan. Saudara, kalau tidak ada firman Tuhan, nanti saudara generasi yang akan datang, anak-anak saudara akan mengikuti kebenaran yang mana gitu ya. Bahkan mungkin kalau saudara pun berbicara tentang satu kebenaran 10 kali kepada anak saudara, nanti ketika saudara meninggal, anak saudara mungkin hanya ingat 2 atau 3 gitu ya. Kalau pinter bisa ikut 5 gitu ya. Dari 5 nanti diturunkan lagi ke cucu saudara atau ke anak dia, mungkin tinggal 1 gitu ya. Lama-lama habis. Tapi Allah sudah tahu bahwa manusia butuh batu yang kokoh, batu karang yang kokoh, firman Tuhan yang kokoh untuk menjadi pedoman dari generasi ke generasi. Maka dia sediakan Alkitab yang dari generasi ke generasi boleh dipercaya dan terus tidak berubah selama-lamanya. Ketiga, menjamin otoritas bagi gereja dan bukti sejarah bagi manusia. Saudara, gereja juga penting punya otoritas. Dari mana gereja akan punya otoritas kalau bukan dari firman Tuhan? Ya, jadi gereja pun kepemimpinan gereja, bagaimana gereja dijalankan, bagaimana gereja pergi atau kemana gereja akan pergi, ada pedoman yaitu Alkitab. Jadi di dalam Alkitab itulah gereja bisa survive dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Dan di dalam Alkitab itu ada jejak rekam jejak
karya Allah yang bisa disaksikan oleh dunia. Bagaimana dunia diciptakan, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, bagaimana Allah menarik manusia dari dosanya dan boleh mendapatkan uh, kesempatan untuk hidup baru di dalam hidup lahir baru di dalam Kristus dan hidup baru di dalam Kristus. Saudara, ini menjadi kesaksian bagi sejarah dunia bahwa Allah tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, pelajaran yang ketiga adalah penyataan Allah. Kita akan belajar pengertian penyataan Alkitab. Definisi penyataan Alkitab adalah didefinisikan sebagai apokalipsis atau apokalipso. Kalipto artinya sesuatu yang disingkapkan, apa yang dahulunya samar-samar, tertutup, tidak terlihat jelas, sekarang dibukakan menjadi jelas, ya. Jadi penyataan itu adalah bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia. Bahkan di dalam bahasa Ibraninya itu memakai kata yang sangat lugas sekali, yaitu telanjang. Sekarang saudara bisa melihat Allah secara telanjang mata. Tidak perlu lagi pakai alat-alat lain untuk bisa melihat Allah. Kebenaran tentang Allah atau kebenaran di dalam Alkitab itu bukan sesuatu yang disembunyikan, tetapi dibukakan secara telanjang bagi kita yang mau belajar Alkitab, ya. Saudara, sebenarnya kata penyataan itu baru muncul kemudian. Dulu-dulunya lebih banyak dipakai kata wahyu. Tetapi wahyu itu juga dipakai oleh agama lain. Dan agama lain tuh punya pengertian yang beda tentang wahyu. Sehingga orang Kristen memutuskan untuk tidak memakai wahyu. Tetapi sebenarnya wahyu dan penyataan itu sama. Kata yang dipakai itu maksudnya artinya boleh sama. Tetapi karena di agama lain didefinisikan dengan beda, maka kita memilih untuk tidak memakai wahyu. Jadi kita memakai kata penyataan, nyata, telanjang. Allah menyatakan diri artinya Allah menunjukkan dirinya untuk dikenal, untuk diketahui oleh manusia. Jadi kalau wahyu di dalam agama lain itu pengetahuan yang didapat oleh seseorang dari keyakinannya sendiri tentang Allah gitu ya. Dan dia mengakui bahwa apa yang dia mengerti itu pasti dari Allah. Tapi kan itu spekulasi gitu ya. Bukan bukan seperti itu penyataan. Kalau Allah ini benar-benar Allah sendiri, tidak perlu apa namanya? Tidak perlu spekulasi. Allah tidak memberikan penyataan untuk membuat manusia bingung. Tetapi Allah memberikan sesederhana mungkin untuk manusia bisa tahu tentang Allah. Tapi betul, kadang penyataan itu bisa tidak jelas, bisa tidak lengkap, bisa sulit gitu ya. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ada sifat penyataan Allah yang perlu kita pelajari bersama, yaitu penyataan Allah ini hanya bisa dipahami oleh manusia lahir baru. Apakah orang yang tidak lahir baru tidak bisa memahami? Bisa, tetapi tidak sempurna atau tidak lengkap gitu ya, atau tidak benar bahkan. Jadi manusia yang belum lahir masih bisa mengerti penyataan Allah, tetapi dengan hasil yang sangat terbatas. Terutama untuk hal-hal yang bersifat rohani akan sulit. Hal yang tidak bersifat rohani, manusia yang yang belum lahir baru bisa misalnya. Karena penyataan Allah nanti kita akan lihat ya. Penyataan Allah yang umum itu misalnya tentang penciptaan gitu. Manusia yang tidak lahir baru apakah bisa mengagumi ciptaan Allah? Bisa, sangat bisa. Apakah orang yang lahir baru bisa mengerti orang baik itu seperti apa? Hikmat bijaksana itu seperti apa? Tahu, tetapi tidak sempurna. Nanti kita akan melihat lebih jauh ya. Oke, kemudian yang kedua adalah Allah lebih besar dari penyataannya. Itu sifat penyataan Allah itu bagaimanapun Bapak Ibu tetap lebih rendah dari Allah. Artinya bukan lebih rendah itu bukan berarti kurang secara kualitas enggak, tetapi secara apa? Menjelaskannya agak susah. Gini, Allah itu jauh lebih besar daripada Alkitab. Mungkin itu lebih jelas kali ya. Kalau saudara membaca Alkitab, semuanya saudara pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, lalu saudara sekarang mengklaim, saya sekarang tahu semuanya tentang Allah. Tidak. Allah lebih besar daripada Alkitab. Itu ya. Karena yang dinyatakan Allah
kepada kita lewat Alkitab, itu yang penting yang Allah kehendaki saja. Ada banyak hal yang manusia nggak akan mungkin bisa mengerti kalaupun itu dituliskan. Jadi ini sesuai dengan pemahaman yang Allah tahu bisa dimengerti oleh manusia. Jadi Allah dengan kemurahannya telah menyatakan dirinya dengan lengkap dan cukup. Nanti kita akan belajar tentang sifat Alkitab ya. Lengkap dan cukup menurut standar Allah untuk manusia. Namun Allah jauh lebih luas daripada penyataan yang Allah ungkapkan di dalam Alkitab, gitu ya. Jadi kalau saudara sudah belajar Alkitab, bukan berarti saudara sudah mengerti semua-muanya tentang Allah. Allah jauh lebih besar daripada saudara bisa pikirkan. Nah, ada dua macam penyataan. Tadi saya sudah spill sedikit ya. Yang pertama itu penyataan umum, dan yang kedua adalah penyataan khusus. Nah, penyataan umum sumbernya dari Allah. Penyataan khusus juga sumbernya dari Allah. Nah, penyataan umum sasarannya ke semua orang. Orang percaya, orang tidak percaya, semua itu mendapat penyataan dari Allah. Saudara bisa baca dari Roma 1 ya, bahwa pada dasarnya Allah itu sudah memberikan dirinya kepada semua manusia, baik yang percaya, baik tidak percaya. Tetapi manusia karena degilnya menutup diri untuk tahu tentang Allah itu beda ya. Tetapi Allah tidak pernah menutup, yang menutup itu manusia. Jadi sasarannya semua orang. Sarannya apa? Wujudnya apa? Alam semesta, hujan, angin, alam semesta ciptaan yang begitu indah. Cuman karena dosa jadi sering berantakan ya, saudara, ada bencana alam dan lain-lain. Itu karena pengaruh dosa bukan. Ketika Tuhan menciptakan tidak ada bencana alam, tidak ada kerusakan-kerusakan. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, alam pun dikutuk oleh Tuhan. Jadi alam semesta yang Tuhan ciptakan itu luar biasa indah. Kemudian Allah juga berbicara melalui sejarah. Karena itu kan banyak orang-orang dunia yang tidak kenal Allah, tapi mereka hidup bijaksana. Karena apa? Karena mereka belajar dari sejarah. Juga hati nurani. Hati nurani itu diberikan Allah bukan hanya untuk orang percaya, tetapi orang yang tidak percaya pun diberikan hati nurani. Hati nurani ini menjadi wakil Allah di dalam semua kehidupan orang percaya atau tidak percaya. Di dalam Alkitab dikatakan Allah menaruh Tauratnya sekarang di dalam hati manusia, itu hati nurani. Jadi kalau orang tidak percaya membunuh misalnya, dia punya rasa guilty, punya. Dia punya rasa bersalah, punya. Cuman dia menutupi hati nuraninya, itu beda lagi ya Bapak Ibu. Oke, tujuan untuk menyatakan kemuliaan dan kekuasaan Allah. Kenapa Allah menyatakan kepada semua orang baik percaya tidak percaya? Supaya manusia tahu Allah itu mulia, Allah itu berkuasa, Allah itu luar biasa. Nah, tapi keterbatasannya membuat manusia sadar akan keberadaan Allah tidak cukup untuk membawa manusia kepada keselamatan. Jadi, sekalipun manusia bisa berkata, wow, Allah luar biasa, wow, Allah maha besar, itu tidak membuat manusia untuk mendapatkan keselamatan. Bagaimana manusia bisa mendapatkan keselamatan? Kalau mereka melanjutkan itu menjadi mengenal penyataan yang khusus. Penyataan khusus sumbernya dari Allah, diberikan sasarannya adalah orang-orang percaya, orang-orang yang Tuhan berikan hati nurani yang bersih, kemudian Tuhan berikan Roh Kudusnya, kemudian Tuhan lahir barukan dia. Ya, itu adalah orang-orang yang percaya. Sarannya adalah Yesus Kristus dan firman-Nya atau Alkitab. Nah, saudara, ini sebenarnya redundant ya, karena Yesus Kristus itu juga adalah firman-Nya gitu ya. Kan Yesus Kristus, firman-Nya yang menjadi daging itu adalah juga Kristus. Nah, ini ada dua ya. Yang satu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Itu sebabnya kita bisa berkata, tanpa Yesus Kristus tidak mungkin akan ada keselamatan. Nah, kemudian tanpa orang mendengar firman, itu dari Roma 10 ya. Tanpa orang mendengar firman, tidak ada orang yang diselamatkan. Nah, dua hal yang sama sebenarnya ya. Tapi Kristus Yesus dikenal sebagai juru selamat,
firman-Nya itu melalui Alkitab dan oleh Roh Kudus, firman-Nya itu akan melahirbarukan kita sehingga kita bisa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tujuannya adalah keselamatan. Keterbatasan tidak dapat direspon oleh mereka yang belum dilahirkan baru. Nah, ini tujuannya adalah pernyataan khusus itu tujuannya tidak lain bukan pernyataan khusus itu tidak untuk membuat manusia heboh dan memuji Tuhan, enggak, tapi untuk sampai kepada menerima Yesus sebagai juru selamat. Keterbatasannya jadi tidak bisa direspon oleh orang yang belum lahir baru, yang belum dilahirkan oleh Roh Kudus. Harus lebih dahulu percaya bahwa Allah adalah pencipta. Jadi, saudara, pernyataan khusus tidak mungkin melewati pernyataan umum. Orang yang sampai kepada pernyataan khusus harus sudah terlebih dahulu mendapatkan pernyataan umum. Di dalam Alkitab dikatakan, orang bisa berbalik kepada Allah. Untuk berbalik kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada. Nah, Allah ada dari mana? Dari pernyataan umum. Manusia yang tidak percaya pun mengakui bahwa Allah ada. Tetapi apakah dia nanti akan sampai kepada pernyataan khusus dan percaya kepada Yesus Kristus? Nah, ini menarik ya, nanti saudara akan diskusikan lebih banyak. Ada pandangan yang salah, banyak pandangan yang salah yang masuk ke gereja. Ini bukan di luar gereja loh Bapak, bahkan ini di dalam gereja. Orang-orang liberal mengatakan Alkitab hanyalah hasil akal manusia yang berisi pemikiran tentang Allah. Yang kedua, dari neo-ortodoks, Alkitab bukan firman Allah tetapi saksi firman. Baru akan menjadi firman kalau ada pengalaman rohani atau pengalaman berjumpa dengan Allah. Jadi kalau yang pertama tadi jelas ya, tidak semua bagian Alkitab itu firman Tuhan, hanya yang penting-penting saja, hanya yang prinsip-prinsip pesan-pesan utamanya saja. Jadi cerita-ceritanya itu bisa berupa mitos, itu nggak pernah terjadi, tapi itu dibuat oleh para penulisnya. Jadi kalau saudara mengikuti di gereja, ada orang berkata bahwa 5 roti itu bukan mukjizat. Itu Tuhan berjalan di atas air itu bukan mukjizat, itu pengajaran liberal Bapak Ibu. Yang kedua neo-ortodoks. Neo-ortodoks ini juga masuk ke dalam gereja. Ini saya akan memakai istilah yang mungkin saudara akan lebih familiar ya. Logos itu baru akan menjadi firman dan menjadi rema kalau saudara mengerti atau saudara mengalami pengalaman rohani di dalam firman itu. Itu adalah ajaran neo-ortodoks. Rema dan logos itu sama Bapak Ibu, itu adalah firman. Saudara mengalami pengalaman rohani atau tidak, firman Tuhan tetap akan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak dibatasi oleh pengalaman saudara. Banyak orang berkata karena itu tidak menjadi rema bagi saya, jadi itu bukan firman Tuhan. Oh, salah sekali Bapak Ibu. Saudara pengalaman atau tidak, firman Tuhan tetap akan menjadi firman Tuhan. Itu tidak berbicara kepada saudara bisa karena dosa saudara, bisa karena saudara tidak belajar baik-baik, bisa macam-macam. Itu karena kelemahan manusia, bukan karena firman Tuhan terbatas. Kalau membuat hanya yang berbicara kepada kita saja yang kita anggap firman, itu saudara membatasi firman Tuhan. Itu pengajaran yang ortodoks. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mistisisme. Kebenaran adalah relatif, bervariasi tergantung dari pengalaman masing-masing individu. Jadi itu juga pengajaran mistis. Oh ya, dia lebih rohani, pengalaman dia lebih banyak daripada pengalaman saya. Jadi kelas dia beda dengan kelas saya. Itu bukan kekristenan yang benar Bapak Ibu. Kemudian Roma Katolik juga saya pastikan ya ini Roma Katolik. Pengajaran dari gereja Roma Katolik. Ajaran gereja dianggap memiliki otoritas yang sejajar atau bahkan lebih tinggi daripada Alkitab. Kalau saudara perhatikan baik-baik, jarang ini diajarkan kepada jemaat Katolik ya. Tetapi otoritas gereja itu sejajar dengan Alkitab. Padahal Alkitab berkata Alkitab itu yang tertinggi, otoritas yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Tetapi kadang-kadang bahkan otoritas gereja itu dalam kasus-kasus tertentu bisa lebih tinggi daripada Alkitab. Itu pengajaran yang tidak benar Bapak Ibu. Oke, sifat Alkitab, kewibawaan, tidak keliru atau tidak salah, kemudian kejelasan. Saya akan jelaskan lebih dahulu. Saya hanya akan membahas 6 sifat Alkitab yang ada di modul ini. Tapi sebenarnya bisa lebih dari ini gitu ya. Tapi khusus di sini hanya 6.
Satu, Alkitab memiliki wibawa. Dua, Alkitab tidak mengandung kesalahan. Empat, Alkitab memiliki kejelasan. Ini akan dibahas di pelajaran 4. Karena panjang ya. Nah, pelajaran 5 akan membahas Alkitab adalah keharusan, Alkitab adalah cukup, dan Alkitab memiliki kesatuan. Oke? Jadi kita akan membahas terlebih dahulu bagian pertama di dalam pelajaran 4. Ya, Alkitab memiliki wibawa atau otoritas. Tadi saya katakan ya, otoritas yang tertinggi. Buktinya apa? Alkitab sendiri menjadi saksi. Dikatakan demikianlah firman Tuhan. Allah berfirman gitu ya. Kemudian Yesus sendiri mengakui otoritasnya, kita tadi sudah. Kemudian Roh Kudus menjadi pembimbing dan pengawas bagi para penulisnya. Roh Kudus bukan hanya membimbing, bahkan mengawasi hidup penulisnya. Jadi saudara bisa menjamin itu bahwa apa yang ditulis oleh para penulisnya itu bukan inisiatif diri sendiri, tetapi juga Allah ikut campur di dalamnya. Kedua, bagaimana kita menerima otoritas Alkitab? Penerimaan berasal dari keyakinan yang diberikan Roh Kudus. Saudara, ada banyak. Kalau kamu baca Alkitab baik-baik, nanti kamu lama-lama akan yakin. Enggak, Bapak Ibu, keyakinan bukan dari diri manusia, tapi dari Roh Kudus yang berbicara kepada hati kita, yang sudah dilahirbarukan sehingga kita percaya. Jadi keyakinan kepercayaan kita itu bukan semata-mata karena akal budi. Kalau kamu ngerti, maka kamu percaya. Enggak. Roh Kudus yang lebih dahulu membuka hati kita, pikiran kita, untuk membuat kita yakin dan percaya. Bahkan ketika kita enggak paham, kita bisa punya iman sebelum kita benar-benar paham dan mengerti dan bisa dibuktikan dengan jelas firman Tuhan. Saudara, ini saya nggak bisa ngomong lain kecuali ini merupakan satu tindakan iman ya. Ya, kita tidak hanya mengakui tetapi juga hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau saudara percaya dan saudara mau menerima otoritas Alkitab, maka saudara harus menjalankan. Kalau saudara tidak mau menjalankan kebenaran firman Tuhan, artinya saudara nggak menerima otoritas Alkitab. Kalau saudara menerima otoritas Alkitab, saudara tunduk dan saudara mau melakukannya. Ya, segampang itu. Oke, berikutnya Alkitab tidak mengandung kekeliruan. Ini sebenarnya saya bergumul ya, tidak mengandung kekeliruan atau tidak mengandung kesalahan. Ya, dua-duanya sih sebenarnya ya, Bapak Ibu. Saya akan jelaskan dulu definisinya. Keyakinan bahwa Alkitab dalam teks aslinya tidak mengandung kesalahan atau kontradiksi apapun. Dalam teks aslinya ya Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu memberikan fakta-fakta ini di dalam bahasa Indonesia kata-kata ini nggak tepat atau apa gitu. Ini dalam bahasa aslinya. Kalau dalam teks bahasa Indonesia bisa diganti, bisa diperbaiki, bisa diedit Bapak Ibu. Tapi kalau teks aslinya tidak. Titik. Kalau dikatakan satu iota pun tidak akan dibatalkan, artinya tidak akan mungkin diganti. Itu dalam teks aslinya, ya. Oke. Kemudian yang kedua, jika tidak sepenuhnya benar, Alkitab tidak lagi memiliki wibawa. Nah, ini penting ajaran dari ineransi, tidak keliru ini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara tidak mempercayai Alkitab secara sepenuhnya itu benar, tidak ada kesalahan, baru saudara akan bisa menerima kewibawaan Alkitab dengan benar, ya enggak? Kalau misalnya, ada dua bagian di dalam Alkitab yang mungkin tidak benar, tidak mungkin saudara akan menerima Alkitab sebagai satu otoritas yang tertinggi dan memiliki wibawa. Nanti jangan-jangan di tempat lain ada yang salah. Ini kita ketemu satu, nanti jangan-jangan di tempat lain ada dua, ada tiga. Saudara nggak akan pernah punya keyakinan di dalam mempercayai Alkitab. Karena itu Bapak Ibu, doktrin ini sangat penting. Saudara harus mengakui secara penuh bahwa Alkitab tidak mungkin bersalah, tidak mungkin keliru. Nah, ini ada dua istilah, inerrancy dan infallibility. Infallibility itu tidak, saya akan berikan contoh aja ya, karena saya sulit menjelaskan. Inerrancy itu tidak ada kata-kata yang salah dituliskan. Tidak ada typo, bukan typo ya, tapi tidak ada choice of word yang salah, gitu juga enggak. Tapi kalau infallibility itu ada ajaran yang sesat, enggak benar. Yang satu enggak betul, yang satu enggak benar. Inerrancy dan infallibility.
Infallibility juga gitu. Tidak ada ajaran Alkitab yang menyesatkan. Tidak ada. Dan tidak ada yang keliru ditulis. Tidak ada. Ya, dua pengertian itu berbeda tapi perlu saudara ketahui. Nah, apa dasar penerimaan inerransi? Bagaimana saya bisa tahu bahwa bahwa Alkitab itu tidak salah karena Allah adalah kebenaran. Saudara, kalau saudara memilih Allah yang plain plan, oh hari ini dia ngomong gini, hari itu nanti dia ngomong yang lain, saudara nggak perlu mempercayai Alkitab. Tapi kalau saudara memiliki Allah yang benar, yang hari ini, nanti sampai selama-lamanya akan sama, maka saudara bisa mempercayai Alkitab. Karena yang ditulis oleh Allah itu nggak mungkin plain plan, nggak mungkin akan berubah, akan tetap selama-lamanya. Allah tidak pernah berdusta. Allah sendiri menyebut dirinya sempurna. Roh Kudus memberikan pengawasan penuh kepada penulisnya. Dan Alkitab, ukuran kebenaran Alkitab itu bukan berdasarkan pengertian manusia, tetapi di dalam standar Allah. Uh, Saudara ngerti ya maksudnya ya? Jadi bukan standarnya manusia. Oh ini nggak masuk akal. Oh ini nggak rasional. Jadi kita nggak bisa terima. Standar kebenaran Alkitab bukan berdasarkan rasio manusia. Kita kalau boleh bilang arasional, artinya di atas rasio manusia. Bukan berarti tidak masuk akal, tapi di atas akal manusia. Beda ya Bapak Ibu. Kalau nggak masuk akal itu tidak masuk akal gitu. Kalau ini di atas akal, bukan tidak masuk akal. Ya, oke nanti saudara boleh diskusikan itu di dalam kelas kali ya. Oke, yang berikutnya adalah pandangan para reformator. Seperti sebenarnya banyak ya, saya harusnya daftarkan tokoh-tokoh teolog yang banyak. Tapi saya memberikan dua saja yang sering kita kenal. Alkitab adalah firman Allah yang tidak dapat keliru dan otoritas Alkitab adalah di atas tradisi gereja. Karena dulu kan Martin Luther punya masalah besar ya dengan gereja Roma Katolik. Nah ini ditandaskan benar-benar bahwa Alkitab itu di atas tradisi gereja. Oke, yang ketujuh menjawab keberatan dari inerransi. Kaum Injili berpegang pada satu komitmen teologi. Nah, kaum Injili termasuk kita-kita yang di dalam gereja Injili ya, kita mengakui bahwa kita itu punya kelemahan. Kita tuh bukan orang yang sempurna, kita tuh bukan orang yang paling pintar melebihi Allah gitu ya. Karena itu ketika kita berpegang pada doktrin ini, kita berpegang pada komitmen teologi, yaitu iman. Kita beriman bahwa Allah kita Allah benar dan nggak mungkin Allah berbohong, maka saya percaya berdasarkan karakter Allah itu, saya memegang komitmen bahwa Alkitab itu tidak mungkin ada salahnya. Nah, dari itu, maka kita bisa beriman dan memberikan ketaatan penuh kepada pribadi Allah dan juga pada ajarannya. Itu ya, Bapak Ibu, agak sedikit. Ya, oke. Berikutnya adalah Alkitab memiliki kejelasan. Ya, dasar teologisnya Alkitab ditulis demikian rupa sehingga jelas maksud pemberitaan dan pengajarannya, sehingga dapat dimengerti oleh setiap orang yang sungguh-sungguh membaca dan mencari pertolongan Tuhan serta bersedia melakukan firman ini. Jadi saudara, jelas itu artinya apa? Jelas maksud pemberitanya, bukan jelas artinya oh di Alkitab itu ada bagian-bagian aku yang nggak bisa mengerti. Oh, berarti Alkitab tuh nggak jelas. Nggak, sama seperti tadi ya. Bukan berdasarkan keterbatasan manusia. Jelas di sini artinya apa? Alkitab serumit-rumitnya Alkitab itu bisa dimengerti oleh anak-anak atau bahkan orang yang tidak berpendidikan. Mereka bisa mengerti apa? Maksud dari pemberitaan dan pengajarannya, yaitu apa? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu inti utamanya. Jadi jelas maksudnya. Semakin saudara membaca Alkitab, semakin saudara mencari pertolongan Tuhan, semakin saudara melakukan firman Tuhan, maka kejelasan itu akan semakin jelas dan semakin jelas. Kita boleh dibilang sebagai apa? Progresif ya. Iman kita juga progresif. Iman kita itu bukan iman yang mati. Semakin kita mendalami, semakin kita menjalankan, iman kita semakin jelas. Yang dulu nggak ngerti semakin ngerti, terus akan bertumbuh sehingga saudara semakin kaya di dalam rohani, saudara semakin dewasa di dalam iman saudara, ya. Nah,
prinsip menafsirkan Alkitab, saya kira saudara sudah mengerti ini. Saya bisa skip karena apa namanya, saudara bisa baca di dalam modul ya. Berikutnya yang terakhir adalah sifat Alkitab, tiga sifat Alkitab yang berikutnya. Yang pertama adalah necessity atau keharusan. Definisinya, tanpa Alkitab manusia akan kehilangan petunjuk utama. Dia gini, bolehkah saya mengerti tentang Allah tanpa membaca Alkitab? Nah, kalau boleh, artinya Alkitab nggak harus dong kita baca. Nah, ini enggak. Sifat Alkitab adalah harus, keharusan. Saudara harus mendengar firman, harus mengerti firman. Untuk Roh Kudus bisa bekerja di dalam hati saudara. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Bukan dari pendeta, tapi pendengaran akan firman Tuhan. Kalau pendeta saudara berbicara firman Tuhan, maka saudara akan punya iman. Kalau dia berbicara tentang dirinya sendiri, maka saudara nggak akan dapat iman. Gitu ya. Jadi iman kepada firmanlah yang perlu saudara dengar. Jadi bukan literal saudara harus membaca satu persatu. Kalau seperti itu nanti orang buta nggak akan menerima keselamatan saudara karena dia nggak bisa membaca secara apa harafiah kan? Tidak, tapi artinya mendengar firman. Entah itu dibacakan, entah saudara menonton, mungkin saudara nggak punya pendengarannya apa kurang atau apa namanya saudara tuli atau saudara buta nggak bisa membaca sendiri, itu bukan masalah halangan. Di sini adalah tanpa Alkitab, entah itu dalam audio, entah dalam apapun bentuknya, entah itu bahkan dalam khotbah, manusia akan kehilangan petunjuk utama. Cuman kalau dengan khotbah kan saudara terbatas sekali ya. Khotbah satu minggu satu kali atau mungkin seminggu dua kali pun akan membahas bagian kecil dari Alkitab, nggak bisa banyak. Saudara harus belajar sendiri, memperkaya diri sendiri dengan belajar secara pribadi, selain hanya dari khotbah gitu ya. Oke, Alkitab sebagai kebutuhan utama kehidupan rohani. Jadi Alkitab ada keharusan. Tanpa firman Tuhan, iman saudara akan lemah, rentan terhadap kesesatan. Alkitab juga menjadi sumber utama untuk saudara mengenal kehendak Allah. Tanpa Alkitab tidak mungkin orang tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Saudara tidak akan tahu tentang Allah yang benar. Apa yang menyenangkan Allah, saudara tidak tahu. Bagaimana memuliakan Allah, saudara juga tidak tahu. Jadi Alkitab menjadi sumber utama untuk saudara mengenal untuk apa saudara hidup di dunia ini. Ya, tujuan hidup bahkan kebahagiaan saudara pun Alkitab menjadi sumber. Kalau saudara nggak bahagia, baca Alkitab. Alkitab akan memberi petunjuk kepada saudara bagaimana saudara akan mendapatkan hidup yang bahagia. Oke, yang keempat, bukti-bukti keharusan Alkitab dalam kehidupan Kristen. Untuk diselamatkan, orang harus mendengar Injil. Karena tidak ada keselamatan di luar Kristus, di luar firman. Ya, saya kira sudah jelas, tadi saya sudah jelaskan. Berikutnya adalah Alkitab adalah cukup. Ya, definisi kecukupan Alkitab. Alkitab cukup untuk memberikan semua jawaban yang dibutuhkan bagi orang percaya, terkhusus bagi mereka yang mau hidup di bawah tuntunan Tuhan atau di bawah otoritas Tuhan, ya, tunduk pada kebenarannya. Jadi saudara cukup artinya apa? Nggak perlu buku yang lain. Nah, ini ada banyak pengajaran sesat ya, yang saudara kita lihat di dalam gereja, seperti gereja Saksi Yehova, gereja Mormon, mereka tuh punya Alkitab lain. Jadi ada tandingan, ada Alkitab tandingan. Tidak cukup hanya Alkitab saja, mereka butuh Alkitab yang lain atau buku yang lain untuk menjadi pedoman hidup. Nah, itu salah satu yang saudara lihat itu adalah ajaran sesat. Jadi kalau saudara di dalam gereja dan di gereja itu bukan hanya Alkitab menjadi otoritas satu-satunya, tetapi ada yang lain, maka saudara perlu hati-hati. Oke, kedua, Alkitab memberi jawaban atas semua kebutuhan hidup firman yang kekal dan akan berlaku sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kalau saudara membutuhkan hikmat apapun, ya, Alkitab adalah jawabannya. Nah, cuman saudara bilang, masa ada? Kata teknologi nggak ada di dalam Alkitab. Kata, oh banyak ya.
Kata AI nggak ada, artificial intelligence nggak ada di dalam Alkitab. Apakah Alkitab bisa memberi jawaban? Saudara, bukan kata-kata literalnya yang ada, tetapi prinsip kebenarannya semua sudah diberikan di dalam Alkitab. Baik itu tentang teknologi, baik itu tentang arsitek, tentang bisnis, tentang keuangan, tentang apapun, prinsip kebenarannya ada di dalam Alkitab. Dan itu cukup. Kalau saudara menganggap nggak cukup kebenaran apapun yang saudara butuhkan di dalam dunia ini, saudara perlu belajar Alkitab baik-baik. Kalau saudara belajar Alkitab baik-baik, ada kebenaran-kebenaran di dalamnya yang mungkin tidak kita lihat sebelumnya. Itu ya? Oke. Termasuk ya kehidupan keluarga, kehidupan konseling, bahkan kehidupan tentang seks, itu ada semua di dalam Alkitab, prinsip-prinsipnya ada. Ya. Ketiga, bukti kecukupan dalam Alkitab itu sendiri banyak ya. Yesus mengutip, Roh Kudus juga memberikan penegasan kepada kita. Jadi cukup banyak ya bukti-bukti. Saudara nanti baca lagi di dalam modul ya. Oke. Tentang kesatuan Alkitab. Nah, tentang kesatuan Alkitab, saudara, Alkitab memiliki 66 buku. Maka dikatakan sebenarnya Alkitab itu bukan satu buku, tapi banyak buku. Saya akan balik ya. Alkitab itu banyak buku, tetapi kita melihat itu sebagai satu buku besar yang Allah sendiri penulisnya. Penulisnya tunggal, Allah memakai manusia untuk menuliskannya. Itu ya. Jadi Alkitab memiliki satu benang merah keseluruhan berita, yaitu tentang Yesus. Oke, keunikan dan kesinambungan pesan dalam Alkitab, apa namanya, kesatuan Alkitab ini luar biasa, saudara. Nanti saudara baca ya, ditulis dalam jangka waktu 1.600 tahun, melibatkan 60 generasi penulisnya ya. Penulisnya itu dari 60 generasi, dari 40 orang yang menuliskannya, ditulis pada zaman, waktu, tempat yang berbeda. Ada 3 macam bahasa yang dipakai di dalam Alkitab. Alkitab jujur menceritakan tentang kebaikan dan kejelekan sifat manusia. Buku yang bertahan dari zaman ke zaman, sekalipun ada orang mencoba mendestroy untuk menghancurkan Alkitab di banyak negara, Alkitab nggak akan mungkin bisa dihancurkan, dicetak dalam paling banyak jumlah di seluruh dunia, mempengaruhi hidup paling banyak, dan punya kuasa mengembalikan hidup orang yang berdosa kepada Allah. Luar biasa. Ya, bagaimana Alkitab menuntun kita ya dalam peran Alkitab dalam kehidupan orang Kristen. Alkitab memberi pedoman, prinsip-prinsip utama dalam setiap kehidupan orang percaya untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya dalam bidang apapun. Kemudian saudara harus mengerti firman Tuhan dengan cara yang benar. Banyak orang mencomot Alkitab dan ini nggak cocok dengan prinsip A, B, C, D. Saudara harus belajar dengan baik-baik ya. Nah, dengan prinsip hermeneutik ini ada kelas sendiri untuk belajar hermeneutik. Kemudian peran Roh Kudus dalam memahami menerapkan firman Tuhan. Roh Kudus yang sama akan mengingatkan pesan firman Tuhan dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Saudara, Roh Kudus yang akan mengingatkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari, untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Pengetahuan manusia sendiri tidak cukup, ingatan manusia juga tidak cukup, tetapi Roh Kudus akan menolong. Diskusi, kita harus juga hidup di dalam komunitas orang percaya supaya kita bisa mendiskusikan, supaya memahami Alkitab lebih kaya, mengerti lebih dalam, sehingga kita bisa mengerti Alkitab dengan jauh lebih kaya kalau kita hidup di dalam komunitas orang percaya. Itu ya. Sebagai penutup, saya mengutip satu quote ya. Alkitab merupakan satu cetak biru, skema atau blueprint bagi umat manusia untuk membangun dan mengatur setiap segi kehidupan manusia. Ini saya lebih melihat sebagai kita, sebagai konteks orang awam ya. Alkitab itu membangun, mengatur setiap segi kehidupan kita. Kalau sudah belum merasakan kuasanya, bertekun kepada Tuhan, berdoa untuk kita boleh dituntun melalui firman-Nya.